polusi udara tertinggi di dunia. Polusi udara merupakan risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan global saat ini, yang dimana setiap tahunnya paparan polusi udara ini diperkirakan menyebabkan 7 juta kematian dini. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, polusi kabut asap telah menjadi salah satu topik yang krusial karena secara reguler hampir setiap tahun terdapat beberapa kejadian ekstrem. Menurut riset, sumber karbon terbanyak dihasilkan oleh transportasi. Dari paparan di atas, kita sudah dapat melihat bahwa polusi udara ini merupakan ancaman yang nyata yang dapat membunuh kita secara perlahan-lahan. Situasi ini sangat menyedihkan, padahal kita masih ingat dengan jelas betapa nyamannya kehidupan terdahulu sebelum semakin maraknya polusi udara. Lalu apakah polusi udara itu? Agar kita dapat memahami pengertian dan efek yang ditimbulkan dari polusi udara tersebut, maka video kali ini akan membahas apa itu polusi udara. Nah teman-teman, jadi polusi udara adalah suatu kondisi di mana udara tercemari oleh bahan kimia, zat atau partikel, dan bahan biologis lain yang bisa membahayakan kesehatan dan makhluk hidup serta organisme lainnya. Polusi udara dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menyebabkan polutan diantaranya adalah pembakaran, pembuangan limbah, pertambangan dan penggalian, asap motor dan mobil, proses pembangunan, dan lain-lain. Jadi solusi yang dapat saya berikan untuk mengurangi polusi udara ialah yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya udara bersih dan bebas dari polusi. Penyuluhan dapat kita lakukan secara berskala melalui forum-forum masyarakat dan anak, agar anak juga dapat menyadari bahwa pentingnya udara yang bersih. Yang kedua, melakukan penyaringan terhadap limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas, agar tidak terlalu membahayakan bagi bumi. Hal ini dapat dilakukan pada industri-industri yang membuang sampah sebagai limbahnya. Yang ketiga, menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan menggunakan kendaraan umum atau hidup sehat dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki.